Armin Meiwes lahir pada tanggal 1 Desember 1961 di Jerman. Ayahnya meninggalkan dia dan ibunya sejak Armin berusia 8 tahun. Ketika kecil, Armin suka menonton film Hansel and Gretel karena dia merasa apa yang dialami oleh Hansel and Gretel sama seperti yang dialami oleh dirinya yang ditinggal oleh ayahnya. Tapi rupanya, poin yang dia ambil dari film itu adalah ketika Hansel and Gretel akan dimakan oleh si penyihir jahat. Sejak saat itu, Armin berimajinasi tentang memakan teman sekelasnya. Bahkan, Armin menciptakan teman imajinasi yang dia namakan Frankie untuk berbagi cerita. Pada tahun 2001 atau pada saat usianya menginjak 40 tahun, Armin akhirnya melakukan hal yang telah menginspirasinya sejak lama. Dia memasang iklan yang berisikan kalau dirinya sedang mencari korban yang bersedia untuk dimakan. Kalian pasti berpikir kalau Armin sudah tidak waras, tapi rupanya ada orang yang lebih tidak waras lagi yang merespon iklannya dan bersedia untuk dimakan secara sukarela. Orang itu adalah Armando Brandes yang berprofesi sebagai insinyur dan berusia 43 tahun. Armando rupanya merasa dengan pemikiran kalau tubuhnya akan dimakan sampai habis. Armando dan Armin bertemu pada tanggal 9 Maret 2001 di rumah Armin. Armando bahkan telah menjual semua barang miliknya sampai ke mobil sportnya. Dia telah benar-benar mempersiapkan dirinya. Mereka kemudian melakukan hubungan sesama jenis, lalu Armando meminum 20 pil obat tidur, sebotol obat batuk sirup, dan sebotol minuman keras agar dia tidak terlalu merasakan sakit ketika dieksekusi. Dengan keadaan cukup teler, Armando meminta Armin untuk memulai dengan memakan korbannya terlebih dahulu. Armin mencoba menggigitnya tapi tidak berhasil. Lalu Armin kemudian menggunakan pisau. Dalam keadaan lemas dan penuh dengan darah, Armando masih mencoba memakan korbannya sendiri bersama dengan Armin. Armin pun memvideokan semua kegiatan itu. Lalu, Armin melanjutkan dengan merebus Armando dan memasukkan Armando yang sudah pingsan ke dalam bathtub. Armin lalu membaca buku Star Trek sambil mengecek kondisi Armando setiap 15 menit. Setelah Armando tidak kunjung sadar karena kehabisan banyak, Armin akhirnya memutuskan untuk langsung menghabisinya dengan menembak Hera sebanyak 4 kali dan menggantungnya untuk mengurasnya. Dia lalu memasukkan tubuh Armando untuk disimpan dalam freezer. Lalu, Armin mengambil daging punggung Armando untuk dibuat steak. Armin menyalakan lilin dan menghias meja makannya untuk menikmati manusia pertamanya. Pada saat itu, Armin merasakan kepuasan batin yang sempurna, sebab hal yang telah lama dia impikan akhirnya dapat terwujud. Setelahnya, Armin terus mengkonsumsi bagian tubuh Armando selama 20 bulan ke depan, sedangkan tulang-tulang dan sisa bagian yang tidak dapat dimakan dikubur di kebun rumahnya. Armin kemudian mencari korban lain dengan memasang iklan seperti sebelumnya. Seorang mahasiswa melihat iklan itu dan melaporkannya pada pihak berwajib. Ketika polisi mendatangi kediaman Armin, didapati video rekaman yang berisi momen terakhir dari kehidupan Armando. Armin pun kooperatif dalam membantu penyelidikan dengan menceritakan semuanya kepada polisi dan jaksa. Sehingga Armin dijatuhi hukuman 8 tahun penjara pada tanggal 30 Januari 2004. Tapi kemudian pada April 2005, jaksa mengajukan banding karena hukuman Armin dirasa terlalu ringan. Sehingga setelah dilakukan pengadilan ulang, Armin dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Semua hal yang Armin lakukan dikatakan sebagai pelampiasan akibat rasa sedih dan kesepian karena ditinggal oleh ayahnya. Sebagai info, sebagian besar anak yang tumbuh tanpa sosok ayah atau fatherless lebih rentan memiliki masalah emosional, antisosial, dan depresi. Sehingga, sebagian besar pelaku kejahatan merupakan anak yang tumbuh besar tanpa sosok ayah. Maka dari itu, untuk kamu yang merupakan seorang ayah atau kelak akan menjadi ayah, selalu usahakan untuk hadir dalam kehidupan anakmu. Bukan hanya fisiknya saja, tapi juga secara hati dan pikiran. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya, biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.